Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bagaimana kelanjutan dari peristiwa Usamah bin Zaid tadi? Apakah Usamah bin Zaid kemudian dikisos? Tidak dikisos. Tidak dikisos. Kenapa? Kenapa? Karena Usamah bin Zaid tidak sengaja untuk berbuat maksiat. Usamah bin Zaid melakukan kesalahan besar tersebut karena ijtihad, karena salah tafsir, karena ketidakfahaman. Orang yang dikisos adalah orang yang tahu bahwa membunuh itu dosa, membunuh seorang muslim itu dosa, lalu dia nekat membunuh seorang muslim, baru dikisos. Orang yang tidak tahu bahwa jima di siang hari bulan Ramadan, menjima istri adalah salah dan membatalkan puasa, bahkan ada dendanya, tapi dia tidak tahu sama sekali. Apakah dosa? Tidak. Apakah didenda? Tidak. Loh, bukankah di hadis itu yang datang kepada Nabi itu dia tidak tahu? Tidak tahu hukumannya. Adapun bahwa itu tidak boleh, dia tahu. Mana buktinya? Celaka aku ya Rasul. Nah, ucapan dia, celaka aku ya Rasul. Ya Rasul, aku telah menjima istriku di siang hari bulan Ramadan. Celaka aku ya Rasul. Ini menunjukkan bahwa dia tahu di siang hari bulan Ramadan dia tidak boleh menjima istrinya, tapi dia nekat. Maka ada hukumannya. Hukumannya apa dia nggak tahu, kifaratnya apa dia nggak tahu, nggak masalah. Yang penting dia tahu bahwa itu nggak boleh, bahwa itu dosa. Ya. Maka seandainya betul laki-laki itu tidak tahu, ya nggak diapa-apakan. Dan itu banyak riwayat tidak diapa-apakan. Salah satunya ini, salah satunya Usamah bin Zaid. Kenapa Usamah bin Zaid membunuh seorang muslim yang sudah mengucapkan syahadat kok tidak dikisos tadi? Karena Usamah bin Zaid tidak tahu kalau itu salah. Ya. Apakah kita harus ikut jika imam melakukan kunut nazilah hanya di sholat subuh? Ikut saja, urusan dia. Atau mungkin kita tidak 5 waktu sholat di situ, tiba-tiba kunut nazilah, ya kita ikuti. Kunut nazilah kan tidak bid'ah. Yang bid'ah kunut subuh. Loh, siapa yang tahu ini kunut subuh? Ya lihat aja. Kalau pakai Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, ya keliru, itu kan kunut witir. Ya. Kalau langsung berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kunut nazilah. Ya. Kalau kunut nazilah sunnah, kita ikuti. Apakah larangan mengikat rambut saat sholat berlaku untuk wanita juga? Saya tidak tahu. Allah. Benarkah saf salat tidak harus rapat menurut Ibnu Hajar? Ibnu Hajar, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau bahkan Abu Bakar dan Umar, nggak ada urusan. Ketika kita sudah tahu dalilnya bahwa Nabi memerintahkan sawwa'tadilu wa rasul, sawwu sufufakum wasaddul khalal, itu kan sabda Nabi. Dan ketika Nabi mengatakan lurus, rapat, jangan ada celah dan seterusnya, para sahabat bilang, nalziku mangkibana bimangkibi sahibina wa qadamana bi qadami sahibina. Kami tempelkan pundak kami ke pundak sebelah kami, qadam kami ke qadam sebelah kami. Qadamun itu telapak kaki, tapi tentu yang pinggirnya, ya. Mau kata siapapun nggak perlu, ya mungkin saja, namanya manusia, ya kan, mungkin saja, ya jangan dianggap. Kan tadi tidak ada ulama yang maksum,
Ada saja kesalahan ulama. Seandainya betul, saya nggak tahu ya, seandainya betul Ibnu Hajar mengatakan tidak perlu rapat, ya coret lah. Ngapain kita ikutin beliau, kita tinggalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu kan ada seorang ulama yang mengumpulkan kesalahan Imam Syafi'i begini, kesalahan Imam Bukhari, ada kesalahannya gitu maksudnya, walaupun tidak banyak, mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga, tapi salah ya salah, tidak boleh kita ikuti, walaupun itu Imam Syafi'i, walaupun itu guru kita, walaupun itu syekh kita, walaupun itu Syekh Albani, bahkan walaupun Abu Bakar dan Umar. Dan sudah terjadi, ya, hampir-hampir nggak ada sahabat yang tidak ditemukan kesalahannya, ada aja. Apa yang dimaksud tidak sah salat sendirian di belakang shaf ketika salat berjamaah? Di belakang shaf, antum tahu shaf pertama di sini, ketika shaf pertama penuh, mulai shaf kedua. Memulai itu dari berapa? Ya tentu dari satu. Ada jaminan bahwa mulai tiba-tiba pasti tiga, pasti dua, kan nggak ada jaminan. Ya dari satu, nanti ada datang lagi satu lagi. Gitu. Kalau nggak datang, ya nggak masalah, nggak masalah. Kita sendirian di shaf keempat, shaf pertama, kedua, ketiga sudah penuh. Nah, kita masuk, kita sendirian di shaf keempat sampai salam. Masalah? Enggak masalah. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi tidak sah salat sendirian di belakang shaf? Bukan itu maksudnya. Di belakang shaf berarti tidak di shaf, ya. Artinya shaf pertama, kedua, ketiga, keempat masih beberapa orang lagi. Antum sengaja di depan pintu sana ngadem, kan suka ada gitu ya, di Masjidil Haram tuh yang banyak tuh, Masjid Nabawi kadang-kadang ada, ya, cari yang adem, mojok sana. Itu yang tidak sah, itu yang tidak sah. Adapun betul-betul di saf dimulai dari satu orang, tidak masalah. Masih adakah bentuk mulazamah dengan seorang guru pada zaman sekarang ini? Ada, ya, ada. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mulazamah. Ya. Ciri mulazamah itu apa? Nggak ada kelas, nggak ada naik kelas, nggak ada lulus-lulusan, nggak ada nilai. Itu mulazamah. Jadi yang ada belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, terus nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Ya, sekali-sekali gurunya ngetes, ini apa, ya, tanpa nilai dicatat, kemudian naik kelas, naik kelas, naik kelas. 6 tahun harus naik, nggak SD lagi, SMP 3 tahun harus naik, tidak SMP lagi, SMA, mau bisa, mau nggak bisa, mau sekolah sering tawuran, sering libur, ya, kalau udah 3 tahun ya harus lulus, ya, lambat-lambat 4 tahun lah, 5 tahun naik, ya. Nanti lulus SMA ya harus kuliah 5 tahun harus lulus, mau bisa mau nggak bisa. Apakah lihat hasilnya dibandingkan dengan para tabi'in, atba'u tabi'in, luar biasa mereka, tanpa nilai, tanpa kelas, tanpa gelar, tanpa ijazah, isinya apa? Luar biasa. Sekarang kita berkutat di gelar, di kelas, ya, di lulusan, ya, seperti itu keadaannya, seperti itu, jauh sekali. Itu masih ingat insyaallah bagaimana Mujahid mulazamah dengan Ibnu Abbas. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, tanya turun di mana, turun berkenaan peristiwa apa, turun berkenaan dengan siapa, maksudnya apa, fawaidnya apa, dijawab semuanya, dibahas. Lanjut lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Turun di mana, di peristiwa apa, fawaidnya apa, maksudnya apa. Teruskan lagi, Ar-Rahmanir-Rahim, terus Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah, terus selesai, Ali Imran,
Ali Imran selesai, An-Nisa terus sampai An-Nas. Berapa tahun itu? Ya. An-Nas selesai, ngulang lagi. Karena gurunya Ibnu Abbas masih hidup, diulang lagi. Riwayat mengatakan sampai berkali-kali. Begitu Ibnu Abbas wafat, baru Mujahid tampil berdakwah, mengajar. Maka ilmunya luar biasa. Itu hasil dari mulazamah. Apa maksud riwayat Anas bin Malik menghindari sholat berjamaah di antara dua tiang? Ini bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya, gimana caranya supaya saf itu tidak putus oleh tiang. Tiangnya satu nih, jamaahnya sebelah kiri, sebelah kanan. Ya itu kan satu tiang. Bahasa Arab disebutnya dua tiang. Maksudnya terpisahkan oleh satu tiang. Ya. Mau tiang, mau apapun, intinya saf itu tidak boleh putus kecuali keadaan mendesak. Saking banyaknya jamaah, tempat tidak terlalu luas sampai membludak keluar Jumatan misalnya, tentu ini boleh, ya. Misalnya kita sholat isya di sini, ya, antum hindari tiang ini, jangan sampai terputus oleh tiang ini. Kan masih cukup, sampai di sana masih cukup, ya. Kalau mau di tengah saja. Intinya gimana caranya supaya saf itu tidak putus. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.